Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, masih pagi harus tetap semangat. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita pergi berdoa kepada Mas Ida sebagai ketua kelas. Mohon untuk berdoa. Oke, doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang masuk kira-kira? Ada. Siapa? Lina. Ada lagi? Ruci ada ya? Oh ada. Wafid. Ada Rifa. Ada. Oke, berarti hanya Lina saja yang masuk. Sekarang sebelum ke pembelajaran, saya akan menampilkan pelajaran hari ini yaitu tentang asas grade. Sebelum ke asas grade, kita mereview. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang apa? Apa? Suhu, pinter. Terus Mas Kevin, apa lagi kemarin? Selain suhu, pas waktu praktikum kemarin, praktikum apa? Yang pakai pen. Apa? Pengaruh kalau terhadap perubahan suhu. Oke, untuk mereview sudah. Sekarang kita tampilkan tentang tujuan dan KD. Untuk KD yang kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu KD 3.6, menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. KD yang berikutnya 4.6 yaitu perubahan zat. Selain itu ada tujuannya. Tujuannya ada 4. Yang pertama, setelah melakukan eksperimen berbantuan LKPD berbasis PBL, peserta didik diharapkan yang pertama saling bekerja sama, mampu membandingkan kalor serap atau lepas ketika mendapat dua zat atau lebih dengan berbeda suhu dan dicampurkan dengan benar. Yang kedua tujuannya apa? Tujuan yang ketiga dan yang tujuan terakhir yaitu dengan tepat. Kompetensi dasar sudah, tujuan sudah. Sekarang ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung ada materi-materi yang sudah saya bagikan atau bisa buka linknya itu. Dan yang kedua ada LKPD untuk yang praktikum. Setelah itu kita ada ini ada gambar apa? Daging yang membeku. Pada saat daging membeku ya, kalau ingin memasak kita harus siapkan dulu biar tidak membeku. Disiram air panas. Terus Mas Rifa direndam air ya, biar tidak beku dan bisa dimasak. Sekarang kita mengantar materi yaitu asas grade. Di sini apabila ada perbedaan suhu ya antara suhu tinggi dan suhu rendah, maka akan terjadi suhu campuran. Dan ini yang dinamakan dengan asas grade.
cepat atau semakin cepat ya. Sekarang contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu apa? Tolong dibaca Mas Rehan. Botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian ditambah susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor pencampuran maupun suhu yang terserah botol termos dan kalor jenis kopi, susu, air 1000 kal 1, kalori per gram derajat Celcius. Maka berapa suhu keseimbangan campuran? Berarti yang pertama diketahui apa suhu keseimbangan campuran. Berarti yang pertama diketahui apa ini? Masa apa? Masa kopi. Kita simbolkan MK. Masa kopinya berapa? 250 gram. Terus pada suhu, berarti ini apa? Suhu kopi berapa? 80 derajat Celcius. Jika kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram, berarti masa susu. Saya simbolkan MS. MS-nya berapa? 20 gram, pintar. Terus suhu susunya berapa? 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini suhu keseimbangan campuran atau TC. Ya, disimbolkan TC. Kemudian kita masukkan rumusnya. Karena kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Yang dilepas ini berarti yang kopi. Berarti masa kopi dikalikan kalor jenis kopi dikalikan delta T kopi sama dengan masa susu dikalikan kalor jenis susu dikalikan perubahan suhu susu. Tadi ada yang kelewatan ya. Nilai kalor jenis susu sama dengan kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis air. Nilainya berapa? 1,00 gram. Ya. Kalori gram per derajat Celcius. Karena ini yang dianggap sama, berarti kita bisa coret. Masa kopinya kita masukkan nilainya 230. Delta T ini berarti dicari. T kopi dikurangi T campuran sama dengan masa susunya berapa kita masukkan? 20 dikalikan ini T campuran kurangi T susu. Kita masukkan 230. T kopinya 80 dikurangi T campuran sama dengan 20 dikalikan T campuran dikurangi T susunya 5. Baru kita kalikan sila 230 kali 80. Kita hitung 230 kali 80. 0 kali 5 3 kali 0 2 kali 0 0 4 apa? 3 kali 8 12 ini 2 kali 8 16 18 0 0 4 8 1 ketemu 18.400 dikurangi 230 kali TC berarti 230 TC sama dengan 20 kali TC 20 TC min 20 kali 5 100. Yang tidak punya koefisien dipindah ke sini ya. Ini tetap 18.400 min 100 pindah jadi plus 100 sama dengan 20 TC min 230 ditambah jadi plus 230. Ini kita jumlah ketemu 18.500 sama dengan 20 tambah 230 240.
tangan. Di sini ada api unggun. Sebelum bagi kelompok, nanti saya akan membagi LKPJ. Kalian isi nanti ya, air panas. Sama es. Seratus ml. Air panasnya 200. Kasihkan ke teman kelompok minta potong. Seratus sama-sama 100 sesuai dengan LKPD. Yang air panas. Diamati, dimasukkan ke tabel pengamatan ya. Berapa kira-kira untuk yang panas suhu airnya? 70 ya, 70. Yang dingin nanti setelah itu ditambah di sini 70 ya. Yang panas berapa? Yang dingin 8 dimasukkan. Nanti setelah itu dicampur, ditaruh sini ya, baru diukur lagi suhu. Dingin 200 ml air. Dan ambil lagi yang percobaannya itu. Pilih ya. Apa?
Enggak, sudah. Paling berapa? 9. Nanti ditaruh di tabel pengamatan. Diangkat ya? Kalau sudah dicampur. Kalau seperti ini yang nanti TC sama TC dijadikan satu dengan ini yang TC dulu. jadi 2 TC baru ini yang dijumlah ya 62 tambah 12 ketemu berapa nanti bisa dihitung TC nya hingga yang hasilnya itu dibagi 2 TC untuk yang berikutnya juga sama ya TC yang ketemu nanti TC nya bisa dari yang untuk yang kedua juga sama kan Kami dari kelompok pertama yang masih kerja. Apakah cara pekerjaan saya seperti apa dulu sehingga tahun 2000 merasa sama-sama menggunakan tubuh. Apa yang terjadi jika kalian jaket arti ujung dan daras melangkah dan kalian memanfaatkan hal tersebut. Apakah besar suri campuran yang berdasarkan lingkungan gerakan kesukaan asas berdasarkan besar suri campuran berdasarkan jelaskan alasannya. Tidak sedikit karena adanya kurang teliti dalam pelaksanaan utamanya membaca skala praktikum. Jelaskan bagaimana cara kalian menentukan bahwa suri campuran tersebut dalam mencapai kesimpulan. Segera menghitung menerapkan rumus kesimpulannya adalah setelah diskusi dan melakukan praktikum, kelompok kami menyimpulkan bahwa perhitungan suri campuran saat praktikum dengan perhitungan ada perbedaan. Dia sangat kecil karena kurang hati-hati atau teliti. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Mas Sofik ada tanggapan untuk kelompok cewek? Suaranya kurang keras. Terus ada lagi tambah. Sudah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalau presentasi lebih keras lagi ya. Untuk kelompoknya Mas Minta ada tanggapan apa enggak? Tidak. Kalau tidak silakan disusul. Sekian di sini sudah kita bersama. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Apakah cara kerja jaket sama semua THP umum sebenarnya membuat masalah tidak? Pertama, karena api memberikan panas tebal dari kebakaran, sedangkan jaket merupakan bahan yang titik-titik silakan. Apa yang terjadi jika kalian mencampurkan air dengan suhu dan masuk ke dalam termos? Termos akan mempertahankan suhu benda, bisa menggunakan air spray.
jaket, unggun dan tewas manakah di antara yang mengatakan tersebut? Tapi unggun dan jaket tidak keluar pakai tersebut. Tujuan membandingkan besaran suhu campuran zat melalui percobaan sederhana dengan konsep access break. Alat sederhana: 1. Gelas ukur, 2. Air panas, 3. dingin, 4. Termometer, 2. 5. Pengaduk, 6. Alat tulis-tulis, 5. Langkah-langkah kerja: siapkan alat dan bahan. Mengukur volume air dingin 100 ml menggunakan gelas ukur. Ukur suhu air dingin catat dalam tabel. Ulangi langkah 2 dan 3 menggunakan air panas. Tuangkan air dingin ke air panas, catat suhu. Tabel pengamatan menurut jenis zat suhu: 1. Air dingin 100 ml 10 derajat Celcius, 2. Air panas 100 ml 60 derajat Celcius. Air dingin air dingin 100 ml ditambah air panas 100 ml sama dengan 35 derajat Celcius. Tabel pengamatan 2 nomor jenis zat suhu: 1. Air dingin 200 ml 8 derajat Celcius, air panas 200 ml 67 derajat Celcius. Air dingin 200 ml ditambah air panas 200 ml sama dengan 37,5 derajat Celcius. Apakah tidak seluruh campuran yang itu menggunakan yang sama seperti sangat yang suhu yang berat berdasarkan hasil percobaan kira-kira apakah saat menggunakan sehingga hasil makanan suhu campuran tertimbun dan berbeda. Masalah dia menemukan sebuah sementara merasakan suhunya gaser tersebut tercair dan juga dapat dihitung menggunakan software. Campuran yang berdasarkan persamaan gas sama dengan besar suhu pada saat praktikum, kira-kira sama atau enggak? Beda tipis, karena pada saat kalian melakukan pengukuran dengan termometer saat praktikum masih kurang teliti dalam batas kalian, sehingga berbeda. Seharusnya harus sama antara yang praktikum sama perlindungan asas. Terus yang kedua, jelaskan bagaimana cara kalian menentukan bahwa suhu campuran setelah mencapai keseimbangan tadi bisa jangan bisa diukur ya, sama dihitung pakai asas Glenn. Untuk analisa 3 masalah tadi yang awal, yang pertama ada setelah seluruh kegiatan belajar masalahnya apakah cara kerja jaket dengan api unggun sama apa enggak kira-kira? Tidak. Kalau api unggun tadi menggunakan apa? Kayu atau bahan bakar, sehingga kalori yang dibutuhkan itu berpindah ya. Tapi kalau jaket menggunakan apa? Bahan isolasi atau bahan yang tebal biar jadi itu perbedaannya. Untuk permasalahan yang kedua, apa yang terjadi jika kalian mencampurkan air dan suhu
Jika masuk ke dalam termos, apa kira-kira? Akan seimbang atau termosnya akan mempertahankan biar suhunya seimbang. Yang ketiga, jaket, api unggun dan termos manakah yang termasuk penerapan dari asas black? Angkat tangan. Jaket dan api unggun termasuk asas black. Berarti yang termos bukan, ya, simpulannya. Setelah itu kalian nanti bisa mengerjakan soal ini. Nah, coba dikerjakan, nanti dikumpulkan lewat WA sini. Tulis dulu soalnya. Penerapan asas perilaku kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa diterapkan pada saat apa? Kira-kira? Ketika minum teh pada saat suhu yang terlalu panas tehnya. Dikasih apa kira-kira? Air dingin atau es biar tidak terlalu panas suhunya. Terus yang kedua apa kemarin? Mandi air hangat. Ketika kalian ingin apa suhunya dingin, kalian mandinya pakai air hangat. Terus ada lagi kira-kira dalam kehidupan sehari-hari mau pakai jaket kalau kedinginan. Sekarang kita lakukan refleksi. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Kenapa kok suka? Karena kita melakukan praktikum, ya. Yang dulu nggak pernah praktikum, sekarang praktikum. Terus refleksi yang kedua, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apa Mas Rita? Dapat mengetahui asas black. Bisa menghitung, ya. Terus untuk Mas Widi, apa kira-kira yang sampai dapat dari itu? Bisa membandingkan suhu antara suhu dingin sama suhu panas sehingga terjadi suhu campuran. Kesulitan apa yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Kira-kira apa kesulitannya Mbak? Coba. Apa kesulitannya? Saat melakukan perhitungan masih sedikit bingung, ya. Untuk yang Mas Manco ini kesulitannya apa? Sama, hampir sama, ya. Kalau sudah pembelajaran kali ini bisa dipimpin berdoa. Kebetulan pada kita doa dengan saya masuk ke dalam live. Untuk pertemuan berikutnya kalian bisa mempelajari tentang pertimbangan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.